Oke saudaraku, kali ini kita akan membahas soal tarian kawasaran atau sakalele. Yang saudara harus tahu, tarian ini menceritakan tentang bagaimana situasi dan kesiapan perang zaman dahulu suku Minahasa ketika melawan musuh dari luar suku Minahasa ataupun dari dalam suku Minahasa. Tarian ini juga dilengkapi dengan perlengkapan perang orang Minahasa yaitu pedang atau santi, wengkow atau tombak dan perisai atau kelung dalam bahasa daerah. Dan pakaian yang dikenakan yaitu dominan berwarna merah. Kenapa harus merah? Karena orang Minahasa meyakini warna merah adalah lambang darah, nyawanya tahu jiwanya dan juga lambang keberanian. Ada juga yang memakai kulit kayu dan kulit binatang dalam pakaiannya sesuai ciri khas subetnis atau suku masing-masing. Tarian ini juga diiringi dengan tambur atau kawalu dan kentongan atau tetengkoren dalam bahasa daerahnya. Tarian ini dahulu hanya dimainkan atau ditarikan oleh kaum lelaki saja, tapi seiring dengan perkembangan zaman, sudah ada juga perempuan dan anak-anak yang ikut memainkan atau menarikan tarian sakalele ini. Para penari disebut warane. Warane adalah prajurit dalam bahasa Indonesia. Tarian ini juga dipimpin oleh dua orang pemimpin yang disebut Tumutuzu dan Mamamalo. Tumutuzu ini sendiri berperan sebagai panglima perang dan memerintah, dan si Mamamalo adalah wakil dari si panglima perang. Tugasnya adalah meneruskan atau menjalankan setiap perintah ke warane atau prajurit. Para warane ini juga memakai penutup kepala yang dihiasi dengan anyaman rotan, kulit kayu, bulu dari ayam jantan, dan kepala atau paruh dari burung taon atau uak dalam bahasa daerah. Burung taon atau uak ini adalah burung khas Pulau Sulawesi, dan juga memakai tengkorak kepala binatang seperti tengkorak kepala monyet dan taring dari babi hutan, entah dikalungkan atau diikatkan ke pakaian. Juga menggunakan ikatan-ikatan semacam jimat atau pelindung diri yang dipercaya akan melindungi diri dari mara bahaya ketika dalam perjalanan atau ketika berperang, yang diwariskan secara turun-temurun. Bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi seorang warane, ada syarat-syarat tertentu jika harus menjadi seorang warane. Yang pertama-tama ia harus memiliki turunan atau ikatan darah langsung dari leluhur, yang dahulu leluhurnya itu adalah seorang warane juga. Syarat yang kedua, dia harus melewati seleksi alam dulu, yaitu kata lain, biarpun dia keturunan langsung tetapi ia memiliki akhlak yang buruk belum tentu juga bisa menjadi seorang warane. Dan yang terakhir, ia harus diakui dan direstui langsung oleh tetua adat setempat, bahkan ia harus diritualkan. Setelah melewati itu semua barulah ia bisa menjadi seorang warane. Pada zaman dulu tarian ini bukanlah tarian melainkan memang digunakan untuk berperang. Tapi semenjak masuknya keagamaan dan bangsa Belanda ke Indonesia khususnya di Sulawesi Utara juga mulai saat itulah perang antar suku kala itu berhenti, dan menyepakati sehingga dijadikanlah ini hanya menjadi tarian. Kawasaran atau sakalele dimulai saat itu juga hanya digunakan atau ditarikan untuk menjemput tamu-tamu besar dan mengisi acara-acara saja sampai saat ini. Artian dari kata lele ini sendiri bisa mengartikan lain jika kata lele ini diucapkan dengan cara lidah ditarik ke belakang dan dilipat ke atas, dan menyebutkan kata lele ini, sehingga menjadi suatu bunyi kata seakan berkesan kasar, menekan atau kaku. Sehingga, artinya juga menjadi lain, yaitu menjadi arti kejar-kejaran atau kejar-mengejar. Tapi artian umum yang banyak dipakai dari kata sakalele yaitu yang mengartikan tarian perang. Oh iya, saudaraku, tarian ini juga memiliki beberapa babakan, tapi yang hanya biasa ditarikan yaitu Sumakalele, Kumoyak dan Lumionda. Sumakalele ini menggambarkan bagaimana seorang warane dengan garang dan kuatnya serta terampilnya menggunakan senjata tajam seperti santi dan wengkow, ketika berada di medan perang melawan musuh. Setelah itu, Kumoyak. Kumoyak ini menggambarkan suasana perang sudah berakhir dan para warane atau Tumutuzu dan Mamamalo mencari dan mengambil kepala dari panglima perang atau pemimpin pasukan dari musuh, dengan cara dipenggal atau dipuis dalam bahasa suku. Kalau bahasa suku Dayak, kalau tidak salah mengayau atau ayau. Harus diingat juga ya, kalau suku Minahasa hanya mengambil kepala dari pemimpin atau panglima perang musuh, bukan semua kepala musuh. Selanjutnya para warane melakukan ritual mendoakan para warane dan prajurit musuh yang mati saat berperang, dengan melakukan tarian khusus, yang dilakukan dengan cara menyanyikan syair-syair doa dan diikuti dengan tarian.
dan diiringi dengan ketukan tambur. Dan babakan ketiga atau terakhir yaitu Lumionda. Lumionda sendiri menggambarkan bahwa perang sudah berakhir sehingga para Waranei menari-nari dengan penuh kebahagiaan. Para Waranei juga menari tanpa lagi memegang senjata tajam atau senjata tajam sudah disarungkan, diikatkan ke pinggang atau digantung di pundak. Tarian Sakalele ini jika kita melihat atau menonton dan memperhatikan dengan baik, di setiap tumpukan atau kelompok-kelompok tari yang membawakan tarian ini pastilah berbeda-beda dalam membawakan atau menarikan tarian ini. Itu dikarenakan karena setiap subetnis atau suku bahkan desa atau kelurahan yang ada di Minahasa memiliki ciri khas atau sastra yang berbeda-beda. Tetapi dalam penerapan tarian tetap ada babakan Sumakalele, Kumoyak dan Lumionda. Dan juga di sepanjang tarian Sakalele ini ketika si Tumutuzu atau Memamalo memberikan komando atau perintah, para Waranei akan membalas dengan melakukan pekikan atau teriakan. Juga di sepanjang tarian ini ada juga kata-kata yang biasa diteriakan oleh Tumutuzu atau Memamalo yaitu kata atau kalimat penyemangat, Iyayat Unsanti. Iyayat Unsanti artinya angkat senjata atau ancungkan senjata. Oke saudaraku. Sekian video tentang tarian perang suku Minahasa atau Sakalele. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak dengan cara komen, klik tombol subscribe, like dan bagikan ya agar yang lain juga bisa tahu tentang tarian Sakalele ini. Terima kasih.